Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurzana Fetia Dewi, NIM 2024 10 2020 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum minggu 12 dan 13 tentang decrease and conquer. Nah, langsung saja kita ke soalnya, yaitu sebuah array A 1 sampai N yang memiliki N elemen, berisi N-1 bilangan yang terurut dari kecil ke besar. Dengan demikian, ada satu elemen array yang kosong. Bilangan yang diisikan ke A adalah bilangan dengan nilai 1 sampai N. Tidak boleh ada bilangan yang sama di A, sehingga ada satu bilangan 1 sampai N yang tidak digunakan. Di posisi bilangan tersebut, elemen array dikosongkan, ilustrasi array A dengan 10 elemen dan 8 sebagai bilangan yang tidak digunakan ditunjukkan di gambar berikut. Nah, berikut ini merupakan gambar sebuah array A, di mana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, titik-titik, 9, dan 10. Nah, pada soal di sini kita diminta untuk mengilustrasikan, kita diminta untuk mencari bilangan yang kosong dengan membuat desain algoritma. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Untuk yang pertama, yaitu desainlah algoritma untuk mencari bilangan yang tidak digunakan menggunakan strategi brute force. Nah, pada poin A di sini kita diminta untuk mendesain algoritma tadi untuk mencari bilangan yang tidak digunakan menggunakan strategi brute force. Nah, kita di sini sudah membuat pseudocode dengan nama algoritma linear search dengan parameternya yaitu array dengan inputannya 1 sampai n. Nah, algoritma linear search di sini berfungsi untuk mencari bilangan yang kosong pada elemen tertentu. Inputannya yaitu elemen array 1 sampai n berisi bilangan yang terurut dari kecil ke besar. Outputnya hasil bilangan yang tidak ditunjukkan pada array. Nah, langsung saja kita ke badan algoritmnya. Di sini ada for i 0 sampai n-1, maka if array i sama dengan none, maka return i plus 1, dan akan berlanjut sampai ketemu hasilnya. Apabila tidak ada, maka akan direturn -1, yang artinya tidak ada nilai yang kosong atau tidak terdapat nilai yang digunakan. Nah, untuk poin yang B, yaitu jelaskan mengapa algoritma yang telah ada di soal A tergolong brute force, karena pada soal A di sini, algoritma atau strategi pemecahan masalah sesuai dengan definisi masalah yang sudah tertera pada deskripsi. Yang artinya strategi brute force merupakan sebuah strategi yang menggunakan pendekatan langsung. Jadi, permasalahan yang sudah dideskripsikan lalu ditranslate ke algoritma tertentu. Nah, langsung ke poin yang selanjutnya, yaitu poin C. Desainlah algoritma untuk mencari bilangan yang tidak digunakan menggunakan strategi decrease and conquer. Dan modifikasilah binary search. Nah, pada soal, kita langsung membuat pseudocode-nya dengan nama algoritma binary search dengan parameternya itu array dan inputannya 1 sampai n. Algoritma binary search di sini berfungsi untuk mencari bilangan yang kosong pada elemen tertentu. Inputannya elemen array 1 sampai n berisi bilangan yang terurut dari kecil ke besar. Outputnya hasil bilangan yang tidak ditunjukkan pada array. Nah, karena kita pada poin C di sini diminta untuk menggunakan strategi decrease and conquer, maka kita tidak memerlukan pemecahan masalah atau mendefinisikan permasalahannya terlebih dahulu. Karena kita tahu untuk mencari angka 8 di sini, angka 8 di sini cukup dengan menggunakan angka sesudah dan angka sebelum. Jadi angka sesudah dan angka sebelum itu ditambah dan dibagi 2. Jadi angka sebelum 8 itu 7 dan angka sesudah 9 itu dan angka sesudah 8 yaitu 9. Jadi angka-angka tersebut nanti akan ditambah dan dibagi 2. Nah,
Langsung saja kita ke badan algoritmnya, yaitu if angka sesudah lebih kecil dari angka sebelum, maka return min 1, yang artinya tidak ada bilangan yang kosong. Else mit angka sesudah plus angka sebelum dibagi 2. Nah, tandanya mit di sini yaitu tandanya di sini ada, maaf, mit sama mit ini tandanya yaitu akan dibulatkan, maka if array mit sama dengan 0, nah hasilnya akan 0, maka akan direturn mit plus 1. Kemudian else result binary search array angka sebelum mit min 1. Kemudian maka if result sama dengan i min 1, maka akan diresult sama dengan binary search, di mana binary search di sini yaitu array, angka sebelum, mit plus 1, dan batas sesudah. Maka akan direturn result. Nah, langsung ke poin yang selanjutnya, yaitu jelaskan mengapa algoritma yang telah ada desain di soal C tergolong decrease and conquer. Karena pada soal C sebelumnya, algoritma atau strategi pemecahan masalah dilakukan dengan mereduksi persoalan menjadi beberapa sub persoalan yang lebih kecil. Tetapi selanjutnya hanya memproses satu sub persoalan saja. Nah, decrease and conquer yang digunakan pada soal yaitu varian decrease by a constant factor. Karena pada algoritma ini terdapat pemecahan masalah dengan membagi ke dalam 2 bagian. Nah, lanjut. Untuk soal yang nomor 2, yaitu operasi perkalian bilangan positif A dan B didefinisikan sebagai B plus B plus B sebanyak A kali. Untuk poin A, desainlah algoritma untuk menghitung A kali B menggunakan strategi brute force. B, jelaskan mengapa algoritma yang telah ada desain di soal A tergolong brute force. C, desainlah algoritma untuk menghitung A kali B menggunakan strategi decrease and conquer. Sin A kali B sama dengan A per 2 kali 2B. Jika A-nya ganjil, maka A kali B sama dengan A-1 per 2 kali 2B plus B. Lakukan terus sampai A-nya ketemu sama dengan 1. Untuk poin yang terakhir, yaitu jelaskan mengapa algoritma yang telah ada desain di soal C tergolong decrease and conquer. Nah, langsung saja kita jawab soal yang poin A. Nah, di sini kita sudah membuat prosedur code-nya dengan nama algoritma menghitung perkalian, di mana dengan parameter inputannya yaitu A dan B. Algoritma menghitung perkalian di sini berfungsi untuk mencari hasil perkalian, dan inputannya itu bilangan integer A dan B. Dan outputnya yaitu hasil perkalian bilangan integer A dan B. Langsung saja kita ke badan algoritmnya, yaitu hasil sama dengan 0 for i sampai A-1, maka akan keluar hasil sama dengan hasil plus B, maka akan direturn hasil. Nah, jadi karena hasil pertamanya itu 0, karena tadi A kali B itu B plus B plus B sebanyak A kali, maka diurut di perulangan atau berulang terus dimulai dari A, B kali A yang pertama. Nah, langsung ke poin yang B, yaitu jelaskan mengapa algoritma yang telah ada desain di soal A tergolong brute force. Karena pada soal A tadi, algoritma atau strategi pemecahan masalah sesuai dengan definisi masalah yang sudah tertera pada deskripsi. Yang artinya, strategi brute force merupakan sebuah strategi yang menggunakan pendekatan langsung. Jadi, permasalahan yang sudah dideskripsikan lalu akan ditranslate ke algoritma tertentu. Contohnya pada soal di sini dijelaskan bahwa operasi tersebut digunakan untuk mencari hasil perkalian bilangan positif A dan B yang didefinisikan sebagai B plus B plus B sebanyak A kali. Nah, langsung ke poin yang selanjutnya, poin C, desainlah algoritma untuk menghitung A kali B menggunakan strategi decrease and conquer. Sin A kali B sama dengan A per 2 kali 2B. Jika A-nya ganjil, maka A kali B sama dengan A-1 per 2 kali 2B plus B. Lakukan terus sampai A ketemu sama dengan 1.
Nah, untuk yang C di sini kita sudah membuat pseudocode-nya dengan nama algoritma menghitung perkalian dengan parameter inputannya yaitu A, B, C. Di mana algoritma menghitung perkalian di sini berfungsi untuk mencari hasil perkalian untuk inputannya yaitu bilangan integer A dan B, C integer yang nilainya 0. Dan outputnya yaitu hasil perkalian bilangan integer A dan B. Langsung saja kita ke badan algoritmnya yaitu jika A sama dengan 1 maka akan direturn B plus C. Terus else if A mod 2 sama dengan 0 maka akan direturn menghitung perkalian di mana rumusnya yaitu A per 2 kemudian 2 kali B dan C. Nah, C di sini yaitu integer maka nilainya akan selalu 0. Kemudian else return menghitung perkalian A per 2, 2 kali B, C. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu poin D, jelaskan mengapa algoritma yang telah ada desain di soal C tergolong decrease and conquer. Nah, karena pada soal C, algoritma atau strategi pemecahan masalah dilakukan dengan mereduksi persoalan menjadi beberapa sub-persoalan yang lebih kecil. Tetapi selanjutnya hanya memproses satu sub-persoalan saja. Decrease and conquer yang digunakan pada soal yaitu varian decrease by a constant factor, di mana pada algoritma tersebut membagi nilai A per 2. Oleh sebab itu, algoritma tersebut bisa dikatakan atau tergolong decrease and conquer. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.